Timur Tengah lagi bergejolak, dan ada pergeseran kekuatan besar-besaran di sana. Nah, di sini kita akan bedah, apa sih artinya semua ini buat perjuangan Palestina? Bisa dibilang, peta kekuatannya lagi digambar ulang, dan taruhannya, wah, tinggi banget. Nah, ini dia pertanyaan utamanya, yang bakal jadi kompas kita selama pembahasan ini. Apakah semua dinamika baru ini justru bikin perjuangan Palestina makin dekat ke keadilan, atau malah makin jauh? Setiap langkah geopolitik, setiap aliansi baru, ujung-ujungnya kan soal ini, nasib rakyat Palestina. Yuk kita coba cari jawabannya bareng-bareng. Oke, untuk ngerti gambaran besarnya, kita perlu lihat 3 gempa besar yang baru aja terjadi. Pertama, jatuhnya rezim Assad di Syria. Ini gede balak dampaknya. Kedua, eskalasi konflik antara Israel dan Iran yang wah, levelnya belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan yang ketiga, peran Turki yang makin menguat sebagai pemain kunci. Ingat ya, ketiganya ini bukan kejadian yang berdiri sendiri. Mereka semua saling nyambung dan lagi ngebentuk ulang masa depan kawasan itu. Oke, kita mulai dari yang pertama dan yang paling panas saat ini, konflik hegemoni antara Iran dan Israel. Ini bukan lagi soal persaingan biasa, tapi udah jadi pertarungan buat nentuin siapa yang paling berkuasa di kawasan itu. Di sini nih, kita lihat ada dua narasi yang benar-benar head-to-head, saling tabrakan. Buat Israel, Iran itu ancaman eksistensial, ancaman bagi keberadaan mereka. Sementara itu, Iran memposisikan diri sebagai, pembela utama Palestina, poros perlawanan. Nah, di tengah perang narasi inilah, isu Palestina seringkali jadi bola liar, dipakai oleh kedua pihak buat kepentingan masing-masing. Nah, ini dia nih, salah satu dampak paling bahaya dari eskalasi ini. Coba diperhatikan, setiap kali Iran dan Israel saling serang, fokus dunia itu langsung bergeser. Tiba-tiba, penderitaan di Gaza itu kayak tenggelam. Yang dibicarain bukan lagi soal kemanusiaan, tapi soal harga minyak global, stabilitas regional. Jadi, perjuangan hak asasi manusia yang mendasar itu direduksi jadi sekedar bidak catur di permainan geopolitik yang jauh lebih besar. Dan ini nunjukin satu poin yang krusial banget. Kekuatan sejati perjuangan Palestina itu kan bukan dari dukungan militer blok A atau B, tapi dari legitimasinya yang universal. Hak atas tanah, kemerdekaan, martabat manusia, itu kan nilai-nilai yang semua orang bisa paham. Nah, ketika perjuangan ini dibajak oleh satu kekuatan regional buat agenda mereka sendiri, yang terjadi justru sebaliknya. Simpati global yang harusnya didapat malah jadi luntur. Oke. Dinamika Iran-Israel tadi itu kan nggak terjadi di ruang hampa ya. Ada dua pergeseran besar lain yang ikut mengubah segalanya. Pertama, perubahan di Suriah, dan kedua, bangkitnya Turki. Yuk, sekarang kita lihat gimana dua hal ini ikut menggambar ulang peta kekuatan di kawasan itu. Jatuhnya rezim Assad itu beneran gempa politik. Kenapa? Karena selama ini Damaskus itu jadi jembatan vital buat pengganggu Iran, terutama ke Lebanon dan sekitarnya. Sekarang, dengan pemerintahan baru di bawah Ahmed al-Shara, yang fokusnya itu buat bangun negara lagi dari dalam, jembatan itu putus. Mereka nggak lagi melayani agenda provokasi keluar. Dan ini jelas mengubah total perhitungan Israel di perbatasan utara mereka. Nah, coba dengar kutipan ini. Turki adalah Iran baru. Ini diucapkan sama Naftali Bennett, mantan Perdana Menteri Israel. Pernyataan yang provokatif banget kan? Ini nunjukin ada kegelisahan soal bangkitnya Ankara. Turki di bawah Erdogan memang makin vokal, makin independen. Tapi pertanyaannya, apa benar perbandingan ini akurat? Coba kita bedah datanya. Kalau kita cuma dengar sekilas, mungkin tuduhan tadi kedengaran masuk akal. Tapi kalau kita lihat faktanya, perbandingan ini agak meleset. Coba lihat aja bedanya. Turki itu anggota NATO, terikat sama aliansi Barat. Iran justru terisolasi. Turki bahkan masih punya hubungan ekonomis sama Israel, sementara Iran jelas tidak. Dan yang paling penting, strateginya beda banget. Turki mainnya lewat diplomasi dan simbolisme. Sementara Iran itu mengandalkan jaringan milisi proksi. Ini kan dua model kekuatan yang sama sekali berbeda. Jadi poin pentingnya di sini adalah, Turki itu bukan lagi membangun blok buat konfrontasi militer langsung. Erdogan justru cerdik banget. Dia memainkan peran sebagai penyeimbang baru di dunia Sunni, pakai pengaruh diplomatik dan simboliknya buat tarik ulur dengan kekuatan Barat. Oke, kita udah lihat nih, pergeseran kekuatan yang rumit banget. Ada Iran-Israel, ada Suriah, ada Turki. Sekarang pertanyaannya, di tengah semua ini, gimana nasib dimensi moral perjuangan Palestina? Nah, ini dia inti masalahnya, yang sering banget terlupakan. Dan inilah inti dari persoalannya. Isu Palestina direduksi jadi sekedar alat tawar geopolitik. Ketika perjuangan untuk hak asasi manusia diseret-seret jadi simbol untuk memperkuat posisi suatu negara, entah itu Iran, Turki, atau negara lain, maka perjuangan itu sendiri kehilangan independensi moralnya. Dia cuma jadi alat, bukan tujuan.
Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Keadilan tidak boleh menjadi turunan dari rivalitas kekuatan. Ia harus menjadi fondasi perjuangan itu sendiri. Artinya, keadilan buat Palestina harus jadi tujuan utama, bukan sekedar bonus atau efek samping dari perebutan kekuasaan antar negara. Ini fondasi etis yang nggak boleh kita lupakan. Ini pertanyaan yang sering banget muncul. Kalau Iran melemah, bukannya itu otomatis bagus buat Palestina? Jawabannya ternyata nggak sesederhana itu. Sama sekali nggak ada jaminan kalau tekanan ke Iran bakal otomatis bikin Israel ngasih konsesi ke Palestina. Kenapa? Ya karena motif utama dari perebutan kekuasaan ini adalah soal pengaruh regional, bukan soal keadilan. Dan sejarah sudah membuktikan ini berkali-kali. Tanpa adanya tekanan global yang kuat, yang didasarkan pada hukum internasional, pergeseran kekuatan seringkali cuma menguntungkan pihak yang emang udah kuat dari awal. Perubahan di peta geopolitik belum tentu berarti perubahan nasib orang-orang di lapangan. Jadi, semua ini bakal mengarah kemana? Nah, sumber analisis kita memaparkan 3 kemungkinan skenario untuk masa depan kawasan ini. Coba kita lihat satu persatu. Jadi, ada 3 jalan di persimpangan ini. Skenario pertama, dan ini yang terburuk, adalah polarisasi yang makin tajam. Kawasan jadi terpecah-pecah, dan isu Palestina makin terseret ke dalam konflik antar blok. Skenario kedua, yang lebih optimis, adalah munculnya multipolaritas pragmatis. Di sini, kekuatan penyeimbang kayak Turki bisa membuka ruang baru buat diplomasi. Dan skenario ketiga, normalisasi, di mana negara-negara Arab lain memilih stabilitas ekonomi dan pelan-pelan mengesampingkan isu Palestina. Nah, dari ketiga skenario tadi, skenario nomor 3, normalisasi tanpa keadilan, ini diidentifikasi sebagai yang paling berbahaya secara moral. Kenapa? Karena ini adalah skenario di mana perdamaian itu cuma ditukar dengan kemakmuran, sementara tuntutan keadilan yang paling fundamental, ya sudah, dikubur saja. Jadi disinilah pesan utamanya. Kemajuan sejati buat Palestina itu nggak akan datang dari perlindungan satu blok kekuatan tertentu, tapi justru dari solidaritas global yang didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yang universal yang terlepas dari kepentingan sempit negara manapun. Pada akhirnya, di tengah semua gemuruh geopolitik ini, pertanyaannya tetap sama dan kembali lagi ke kita semua. Apakah para pemimpin di kawasan ini dan juga di dunia akan terus asyik bermain catur kekuasaan atau mereka akan menemukan keberanian untuk memilih jalan yang jauh lebih sulit, jalan untuk menegakkan keadilan yang sejati?